Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anissa Palipi dari kelas 2C, Pendidikan Geografi Unsus Karyau. Nah, pada video kali ini, saya akan menjabarkan mengenai cara mengklasifikasikan citra dengan metode klasifikasi terbimbing atau Supervised Classification menggunakan aplikasi NV Classic. Baik, kita langsung saja mulai cara klasifikasi terbimbingnya. Pertama, kita buka terlebih dahulu citra image yang telah kita crop. Ini ada di sini. Nah, kemudian kita komposit terlebih dahulu. Untuk kombinasi bandnya, seandainya teman-teman lupa, dapat kita lihat di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan kombinasi band yang menampilkan warna alami serta warna untuk tutupan lahan agrikultur pertanian. Maka dari itu, kita mengkombinasikan saluran 4, 3, dan 2 serta 6, 5, dan 2. 4, 3, dan 2. Kemudian 6, 5, dan 2. Ke display yang Nah, ini adalah citra yang telah kita komposit. Citra yang ini menampilkan warna asli dan yang ini menampilkan warna vegetasi yang digunakan untuk menganalisis wilayah pertanian atau agrikultur. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita klik tools pada display yang ingin kita edit, yang ingin kita jadikan basis editing untuk klasifikasinya. Maka dari itu kita klik tools, kemudian klik region of interest, lalu ROI tool. Nah, di sini adalah tools, ROI tools, display ROI tools untuk mengklasifikasikan, untuk memberi masukan input data agar NV ini bisa mengolah citranya secara otomatis. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya kita klik dulu, kita klik di sini untuk menamakan wilayah yang ingin kita klasifikasikan. Nah, hal yang perlu teman-teman ketahui adalah pemberian nama ini telah distandarisasi. Nah, untuk standarisasinya itu kita mengacu pada SNI 7645 tahun 2010. Ini adalah penamaan yang telah distandarisasi untuk klasifikasi penutupan lahan oleh Badan Standarisasi Nasional. Nah, jadi kita penamaan tutupan lahan harus mengacu pada SNI ini. Nah, untuk mengklasifikasikan ini, kita menggunakan skala 1:250.000, dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan bagaimana caranya memasukkan data secara general, menggunakan klasifikasi yang secara general, tidak terlalu spesifik. Nah, untuk itu, lahan yang pertama kali kita klasifikasikan, mungkin dapat kita klasifikasikan yang pertama kali adalah tutupan badan air. Nah, di sini kita beri penamaan ini ada perairan. Mungkin dapat kita pakai dengan sungai atau danau. Region pertama danau. Untuk warna itu bisa secara otomatis atau manual. Untuk manual dapat diklik 2 kali, klik kanan 2 kali. Kalau danau kita berikan warna biru. Nah, untuk pixelnya dapat kita pilih apakah kita ingin mengambil pixel dari image display yang ini, yang besar, atau dari display yang scroll yang di bawah ini, atau zoom yang kecil ini. Nah, jika ingin yang lebih terperinci, maka teman-teman dapat menggunakan display zoom, dapat mengambil input data pixel dari display zoom.
Namun, klik terlebih dahulu zoom, maka akan ada kursor garis yang menampilkan garis untuk mengambil sampel pixel. Setelah itu kita data saja. Jika sudah, maka klik kanan 2 kali. Ini adalah sampel pixel yang digunakan untuk mengambil warna waduk, untuk mengklasifikasikan waduk. Kemudian yang lainnya, kita klik New Region. Sesuai penamaannya, kita akan mengklasifikasikan sungai. Mungkin masih dengan warna yang sama, atau mungkin berbeda. Mungkin aquamarine. Kita off-kan dulu. Kemudian kita klik zoom lagi untuk mengambil sampelnya. Nah, teman-teman, adakah batas minimal untuk mengambil sampel jumlah pixel yang harus diambil? Ada. Nah, jumlah pixel, batas minimal jumlah pixel yang harus diambil itu tergantung pada banyaknya saluran pada suatu citra dikalikan dengan N. Maksudnya, begini, citra dikali dengan 10. Nah, citra lensa ini kan punya 11 band. Nah, 11 band ini, untuk sampel yang dapat diambil itu minimal dikalikan dengan 10. Jadi, lensa ini kan memiliki 10 citra, maka kita kalikan 10. Jadi, totalnya adalah 110. Maka, pixel yang paling sedikit dapat kita ambil itu adalah 110. Namun, semakin banyak pixel, maka semakin akurat nantinya hasil yang akan diolah, hasil outputnya nanti. Maka dari itu, jangan sampai kena ke pixel yang lain, dan usahakan dilebihkan untuk mengambil sampel datanya. Sudah mencukupi. Jika dirasa sudah cukup, maka teman-teman dapat mengklasifikasikan citra yang lain. Nah, ini kan ada awan nih di atasnya. Teman-teman bisa lihat juga di sini bahwa di daerah ini ada awan yang menutupi hasil dari citranya. Nah, seharusnya sebelum melakukan klasifikasi ini ada yang namanya koreksi radiometrik dan atmosfer. Maka tujuannya apa? Tujuannya untuk agar citra ini tidak terganggu oleh hambatan-hambatan lainnya, salah satunya adalah ini. Jadi, sebenarnya sebelum melakukan klasifikasi terbimbing, sebaiknya kita melakukan koreksi citra terlebih dahulu, agar citra yang dihasilkan ketika telah diklasifikasi lebih akurat, begitu. Kemudian kita masuk ke new region yang lainnya, misalnya tutupan lahan lainnya. Yang ini adalah pemukiman dan lahan bukan pertanian yang berkaitan. Nah, kita apakan saja secara general dengan lahan terbangun, klasifikasi lahan terbangun. Mengapa begitu? Karena dengan citra yang seperti ini akan sulit untuk mengklasifikasikan, dengan citra skala seperti ini akan sulit untuk mengklasifikasikan mana yang permukiman dan mana yang kompleks industri atau perkantoran. Jadi kita klasifikasikan saja secara general dengan lahan terbangun sebagai lahan terbangun. Kemudian kita beri warna mungkin distal, Oke, kita off-kan dulu lebih dahulu. Distal, kita pindahkan ke sini.
Nah, ini adalah warnanya. Warna ungu ini merupakan daerah perkotaan. Sebenarnya teman-teman, dalam klasifikasi ini kita juga harus tahu respon setiap benda, setiap objek terhadap pantulan warna. Nah, jujur secara pribadi saya masih belum menguasai secara penuh respon setiap objek terhadap cahaya yang masuk. Maka dari itu, saya tidak bisa memberikan tutorial yang lengkap mengenai bagaimana cara menginterpretasikannya secara akurat. Jadi saya mohon maaf dan saya melakukan ini secara general saja. Oke. Dalam mengklasifikasikan ini sebenarnya harus paham mengenai hal-hal seperti itu. Oke. Mungkin di sini juga. Nah, kalau teman-teman kesulitan untuk mengetahui apakah suatu objek itu benar seperti apa yang teman-teman pikirkan, teman-teman dapat melihat Google Earth juga atau bantuan lainnya untuk memudahkan klasifikasi yang teman-teman lakukan. Memudahkan interpretasi juga maksudnya. Nah, kemudian tutupan lahan lainnya, misalnya daerah pertanian, itu daerah pertanian, kita buat lainnya new region. Kita beri warna hijau mungkin. Oh, citrine. Saya citrine. Oke, kita masuk ke off-kan terlebih dahulu. Nah, teman-teman dapat lihat di sini bahwa ini adalah areal pertanian. Teman-teman dapat lihat dari garis petak-petak ini. Biasanya ini adalah sawah, ini adalah sawit biasanya kalau di Pekanbaru. Nah, karena kan burung nih, nah jadi teman-teman bisa lihat ini yang tampilannya lebih jelas dengan bantuan Google Earth. Gitu. Kemudian kita ambil sampelnya. Nah, ini warna yang berbeda-beda, tapi masih objek yang sama. Kenapa warnanya berbeda? Warna yang berbeda ini bisa saja terjadi karena kerapatan dari vegetasi. Semakin rapat vegetasi, maka semakin hijau warnanya. Kenapa begitu? Karena klorofilnya semakin banyak. Vegetasi yang padat akan memiliki jumlah klorofil yang banyak. Jadi, warnanya akan semakin hijau. Pantulan warnanya akan semakin hijau. Nah, seperti yang di sini misalnya. Mulai di sini, dan di sini. Nah, ini adalah areal pertanian juga. Namun di sini ada coklat-coklatnya, itu berarti mungkin lahannya baru dibuka, jadi tidak sepenuhnya menampilkan warna hijau, namun juga menampilkan warna tanah. Setelah kita menanda, oke, saya rasa ini cukup untuk menjabarkan bagaimana cara mengklasifikasikan dengan metode klasifikasi terbimbing. Maka setelah selesai, kita klik classification dari MB ini, lalu klik supervised, lalu pilih yang maximum likelihood. Mengapa begitu? Karena maximum likelihood ini merupakan metode yang paling efektif dari metode-metode supervised lainnya seperti parallel pipes, minimum distance, Mahalanobis distance, spectral angel mapper, spectral information divergence, atau binary encoding dan lainnya. Jadi kita pilih maximum likelihood. Setelah itu kita pilih input filenya dari file Pekanbaru ini, lalu klik OK. Setelah itu kita di maximum likelihood parameters, ini adalah parameter yang digunakan untuk
Menampilkan klasifikasinya dengan metode maksimum likelihood, kita pilih semua region yang telah kita tandai tadi. Lalu outputnya ini ada dua, kita choose satu class, satu row. Kita simpan di tempat yang sama dengan penginderaan jauh. Dari sini mana bekerja. Lalu yang kedua ada di sini. Lalu klik OK. Oke, lalu kita lihat hasilnya. Ini sedang mengolah. Ini yang telah kita olah tadi, maka kita tampilkan dengan cara klik kanan, load dan video display. Nah, ini adalah hasilnya. Kok bisa gini ya? Kayaknya ada yang salah deh. Oh enggak pas. Nah, ini adalah penampakan dari sungai warna aquamarine. Nah, kayaknya warna yang emas tadi salah pilih warna dengan yang ini. Nah, ini kan warna hitam nih. Nah, mungkin warna waduk tadi itu sama dengan warna disamain dengan warna hitam ini. Nah, jadi warna waduk yang biru bercampur dengan warna di luaran. Jadi nggak kelihatan. Dan warna tutupan lahan tadi pistol yang ini lahan terbangun, kita tandai dengan warna pistol dengan warna ini. Dan inilah banyaknya tutupan lahan yang ada di Pekanbaru ya. Lahan terbangun. Oh, lahan pertanian tadi nggak kebaca ya? Kayaknya lahan pertanian nggak kebaca deh. Jadi ya, saya rasa itu saja. Take out-nya adalah untuk mengklasifikasikan ini, kita harus memahami respons setiap objek terhadap pantulan sinar yang datang. Jadi, klasifikasi yang kita lakukan itu lebih akurat. Saya rasa itu saja yang dapat saya jabarkan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjabaran ini. Saya Anissa Palepi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.